datang di Ilkompedia, Ilmu Komunikasi, Podcast, dan Media. Nah, di episode kali ini bertemu dengan aku, Afritan. Dan di episode kali ini tentunya akan membahas tentang sesuatu yang berbeda. Kalau di episode kemarin, sebelumnya kita kan membahas tentang bagaimana mahasiswa berbisnis, terus gimana tipsnya menjadi food vlogger dan peran wanita. Nah, sekarang ini membahas tentang gimana perjalanan seorang mahasiswa sambil bekerja. Nah, di sini aku akan ditemanin sama teman-teman di balik layar tentunya ya, teman-teman Ilkompedia. Nah, di sini bisa kenalan dulu Kak, siapa saja ini, bisa biar teman-teman di rumah kenal gitu loh. Katanya kan kalau belum kenal belum sayang. Ya, kenalan dulu dong. Dari sana siapa, ayo. Aku suka antara sana Mbak MH. Halo Kak MH. Kami. Halo Kak Fani, halo Kak Ikul. Naji. Oke. Langsung aja ke topik mungkin ya. Langsung ya, aja. kita kan pembahasannya ini perjalanan seorang mahasiswa, tentunya kuliah sambil bekerja. Ngomong-ngomong soal kuliah sambil bekerja, kenapa sih memilih kuliah sambil bekerja? Kan kuliah tuh ribet gak sih? Ribet gak sih kuliah? Ribet sih. Enggak. Mungkin misalnya kita ilkom. gitu. Jadi ringan. Mungkin gini ya, ribet itu tergantung orangnya gitu. Betul. Of course. Boleh. Tapi mungkin bisa sharing ya di sini, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kenapa memilih kuliah sambil bekerja? Kan perspektif banyak orang yang menganggap kuliah sambil bekerja tuh otak dan pikiran kita kan bakal fokus ke kuliah, dan gimana kok memilih sambil bekerja gitu. Bisa dari siapa dulu Kak? Kak Emma boleh? Boleh. Kenapa kok memilih kuliah sambil bekerja? Mungkin karena kesadaran mungkin ya. Kita udah memasuki umur dewasa mungkin. Mungkin mempersiapkan jenjang yang lebih panjang depannya. Dan ya buat seru-seruan aja. Karena aku sendiri bekerja itu untuk mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Iya. Emang sebelum bekerja waktunya terlalu itu ya Kak? Terlalu banyak untuk dibuang-buang. Iya. Santai. Terlalu santai. Kalau mungkin itu kan dari Kak Emma kan mengisi waktu luang. Dari sisi lain mungkin Kak Ikul boleh sharing ke teman-teman kenapa kok memilih kuliah sambil bekerja. Kalau aku sih lebih tepatnya terpaksa. Tapi dengan keterpaksaan ini mungkin aku bisa dapat pengalaman dari situ. Jadi misalnya ilmu dari bekerja sambil kuliah, terus cara memanage waktu dengan betul, kan seperti itu. Itu sih. Karena awalnya terpaksa tapi juga lama-kelamaan jadi nyaman gitu. Nyaman ya. lah. Karena juga menghasilkan uang, juga ilmu dapat. Wow. Biasa aja dong. Boleh. Berarti mengasah kemampuan di luar kita saat kita kalau di kampus saja kan kurang cukup gitu ya mungkin ya. Kita bisa mengasah kemampuan, mengasah skill di luar gitu. Mungkin dari Kak Fani nih kayak gimana? Kalau aku pribadi, kenapa aku memilih kerja adalah untuk mencari pengalaman, menambah pengalaman. Karena kalau menurutku kita di kelas saja itu masih kurang, sama kayak di SMA. Berhubung aku sendiri kalau kerja itu sebenarnya baru, sebelumnya aku belum kerja, baru hitungan minggu aku kerja. Nah, untuk aku sendiri ya selain nambah uang saku, menurutku yang paling penting itu adalah aku dapat pengalaman, aku dapat kenalan, dan aku jadi tahu gimana caranya mengatur waktu, mengatur uang juga kan. Ya namanya kita kerja kan gaji ya namanya baru, gaji belum banyak. Jadi kita harus berusaha buat ngatur itu. Jadi aku belajar banyak sih dari situ. Oke, berarti kita juga harus memanage waktu, bener-bener gimana caranya kita nanti belajar kuliah pas di bangku kuliah itu, terus gimana kita caranya fokus kerja gitu ya. Dari sisi Kak Naji gimana?
Kalau aku memang gap year. Aku ini gap year ya. Jadi gap year 1 tahun. paman. 1 tahun ya memang basicnya kerja. Jadi kuliah itu bisa dibilang kultur dari orang tua saya. Jadi orang tua saya, sepupu saya ya S1 semua. Ya memang awalnya pengen kuliah aja tapi gak keterima di PTN, kerja aja. Tapi sudah punya basic kerja, disuruh kuliah, aneh rasanya. Maksudnya aneh nih, sudah biasa pegang uang nih, dikasih uang orang tua. Aneh, mau freedom lah, gampangnya bebas, susah. Jadi mau gak mau, ya ngembangin basic mau. Basic yang sebelumnya memang sudah kerja, tak kembangin di kuliah sambil kerja. Ternyata, wah sulit banget ternyata. Tapi biasanya ini sih Kak, kalau kita udah kerja yang ngerasain pegang uang itu malah kayak rasanya berat Malas banget kuliah. ya, malas kuliah, betul kan? Iya. Nah, Nah, saya punya prinsip itu kalau kita sudah mulai start, ya kita harus sampai finish. Masya Allah. Damn, man. Bener Makanya Respect. banyak banget Respect, yang tak tekankan, respect. apalagi yang orang yang sekitarku. Kamu kalau sudah masuk daftar kehilangan uang, ya wis lanjut kehilangan uang terus. Daripada nanti kamu kehilangan uang separuh tapi kamu gak dapat benefit. nanggung. Iyalah. Nanggung. Perbanyak teman-teman tak bilangin wis terus no. Itu ya kamu pengen jalan kuliahmu kuwi tanggung jawabnya apa? Suruhannya dari orang tuamu ya buatlah dia senang. Berarti Kalau awal kerja- mula kerja tuh disuruh gitu Kak. Tak kemauan sendiri gitu kan, kakak aja kan gabiar gitu ya. Jadi kalau awal kerja itu ya memang sudah sebelumnya basic ya, memang kebiasaan kerja. Terus tiba-tiba belajar aja banyak nganggurnya jadi aneh. Nah, dari itu daftar kerja di sales lah gampangannya. Di sales di Infon. Ya, aku bilang terima kasih. Siswa kopinya. Pasti kan kalau kuliah sambil kerja, kuliah kan udah waktunya kita udah dibuang ke kuliah misalnya. Iya. Kita kan udah kesibuk di kuliah gitu. Hmm. Kok memilih sambil kerja itu kan pasti ada banyak tantangan ya. Dimana ada banyak resiko, rintangan. Kan teman-teman di sini juga memilih untuk mengambil peran sebagai pekerja dan mahasiswa di waktu yang bersamaan. Mungkin tantangan teman-teman di sini bisa ceritakan di waktu tantangannya tuh apa saja sih? Bisa diceritakan dari mana dulu? Boleh? Dari siapa? Ya. Aku juga. Nah, Emma, oke. Ya apa? Silakan Mas Emma. Mungkin untuk tantangan sebagian besar kita hampir sama lah ya, memanage waktu. Memanage waktu, memanage otak, memanage mental. Mungkin untuk awal-awal kita bekerja susah. Betul. Tapi dengan lambat laun mungkin kita terbiasa kali ya. Terus yang kedua, silakan. Mungkin bisa dilanjut lagi. Kalau aku sendiri ya, yang paling susah itu adalah membiasakan diri. Adaptasi itu susah banget, apalagi kalau dari awal sebelumnya belum pernah kerja. Terus pas kuliah di semester ke-6 semester 6 sekarang ya? Start kerja langsung kaget. Semester tua. Nah, jadi ya ancang-ancang lah buat nanti ke depan kalau udah lulus. Tapi yang paling susah buatku adalah itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri sama teman-teman. Betul. Menyesuaikan diri selain dari menyesuaikan jadwal yang sebelumnya lancar tiba-tiba tambah padat, juga menyesuaikan adaptasi sama tekanan-tekanan baru. Soalnya kalau sebelumnya kan tekanan cuma dari kuliah kan. Nah, ini ketambahan tekanan dari kerjaan juga kan ya. Tapi mungkin kalau adaptasi sekarang di waktu 3 tahun ke depan mungkin bakal lebih susah ya. Jadi Kalau itu ya. kita mungkin merasa sedikit beruntung lah. Iya. Latihan lah sekarang. Merasakan itu lebih awal. Jadi Nggak kaget nanti. nah takutnya kalau 3 tahun ke depan kita baru merasakan hal seperti ini. Khawatir kan kita. Udah umur berapa ini? Kita Ini 39. beradaptasi mulai dari sekarang gitu kan. Gitu. Mengejar umur orang tua juga sih. Betul. Oke, boleh. Boleh diceritakan dari lain, Pak? Oh siap. Jadi aku tantangan ya. Iya. Untuk tantangannya itu sama juga sih. Kita juga kalau kuliah sambil bekerja itu biasanya waktu sih yang paling
sangat krusial ya, itu waktu. Terus habis itu kedua itu otak kita, karena memang otak kita terbagi menjadi dua kan ya, satunya kerja, satunya kuliah. Tetapi juga ada pekerjaan yang biasanya setelah kuliah itu baru bekerja. Nah, ada juga yang 24 jam, misalnya kayak aku nih, 24 jam harus ready, selalu ready ya. Aku juga 24 jam. Ini juga 24 jam. Nah, jadi kita tantangan paling terberat yaitu adalah selalu standby di setiap waktu. Kalau 24 jam fleksibel. Malah itu lebih sulit menurut aku, tantangannya lebih menambah. Kalau biasanya kan kalau kerja terus habis itu kuliah atau kuliah habis itu kerja, itu biasanya waktunya sangat gampang, terus habis itu otaknya juga bisa berputar. Tapi kalau 24 jam itu kan wis bingung kapanpun harus ready, karena memang kita dituntut untuk bekerja secara fleksibel gitu. Ya, ngomong tadi kan udah dari tadi kita kan ngomong soal kerja, tapi aku belum tahu kerjaan kalian itu apa ya. boleh tahu apa pekerjaan dari KMH dulu apa? Karena kesibukannya apa? Kalau aku ada beberapa kesibukan sih. Untuk yang utamanya itu barista. Ya, barista aku bikin kopi, menggoreng nasi, menata meja, barista pada umumnya lah. Terus yang kedua, selain bekerja aku juga pegang komunitas media. Nah, itu kita baru merintis juga, jadi ya bagi waktu. Mungkin saran dari Kak Naji bisa bisa disebutkan pekerjaannya sekarang itu apa? Oke, aku ini kerjanya di swasta juga, di PT Accentuates sebagai pertama sales atau promotor, sekarang naik jadi experience consultant. Jadi sales itu lebih tepatnya ke penjualan, sedangkan di experience consultant itu penjualan dan konsultasi bersama SPV sama trainer, juga sama customer. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi misal ada customer komplain atau customer tanya, semisal ada trainer atau SPV minta bantuan, kita harus siap. Kerjanya seperti itu. Double job lah. Iya, Double job. Berarti itunya ya double ya. Oh, ya. Berat ya, Mas? Iya. Berat. Sangat berat. Mungkin dari Kak Ikul. Kalau aku sih mungkin double job banget ya, soalnya jadi aku itu bekerja di salah satu perusahaan media di Kabupaten Tuban, itu bergerak di konten kreator. Nah, itu juga aku bisnis juga sih, bisnis juga minuman kopi dan sebagainya. Terus habis itu aku juga ngajar ekstra di sekolah SMP dan SMA. Ekstra apa kalau boleh tahu? Ekstra multimedia. Gitu. Jadi bukan nggak double job lagi, udah triple job atau 4 job gitu. Ngeri banget. Si paling multi talent nih. Oke sih. Tapi aku ngerasa juga berat banget sih membagi waktu di sini karena memang semua itu nge-hire aku juga nggak maksa, aku jadikan itu media untuk lebih berharga untuk belajar di situ. Karena memang mengingat aku juga awalnya otodidak kan gitu, nggak ada sekolah, baru kuliah ini aja gitu. Bekerja sambil belajar berarti ya. Gitu. Ya dari Kak Fani boleh diceritakan? Kalau aku sekarang kesibukannya ada 3. Kuliah sama kuliah. Enggak. Aku selain kuliah ya, aku juga ada bikin project media juga sama si ini Mas Anton ini. Terus kalau kerja, aku juga kerja di media, salah satu media baru di sini sebagai jurnalis. Jadi kerjaku nulis, nyari berita, nulis, wawancara segala macamnya kayak gitu. Seri dapat berapa berita, Mas? Banyak. Pecah nggak Mas? Enggak. Wah, enggak. Jadi gitu. Enggak terlalu sibuk sih, tapi
sok Mungkin- sibuk sih. Ah. Lebih pentingnya kok sok sibuk gitu. Ada target nggak Mas? Enggak. Kalau masalah sendiri, Gimana sih kalau buat gak fokus gitu Oh kan? iya maaf. Enggak bisa Banyak aku target. lagi Ngelek, fokus. ngelek. Banyak target. Pikirannya Minyak lagi tinggi. berputar. soalnya aku sendiri susah sih kalau ada target. Jujur. Ya kalau dibilang kerja tanpa target nggak mungkin. Semua kerja pun target. Misal Iya sih, dagang. betul. Misal dagang. Kamu bikin porsi 2 kilo. Gimana caranya jam 9 habis? Oh. Kalau nggak habis mau dikemanain nasinya? Misal kamu jualan handphone, ditarget 200 juta. Kamu target 200 juta dapat insentif. Semisal kamu nggak target dapat insentif enggak? Enggak. Nah, itu semua kerja pasti ada target. Mungkin Ada dalam target. bentuk yang berbeda. Iya, betul. Mungkin kalau kayak Mas Naji ini biasanya kalau nggak targetan itu mungkin ada tekanan gitu ya. Tekanan dari banget. atasan gitu ya. Ha. Kayak sebenarnya Mungkin jualan apa namanya kegiatan kayak Mas Barista ini pun tanpa disadari dia juga bikin target. Kayak sehari ini aku harus gini, setelah ini aku mau ini itu juga target gitu. Jadi nggak melulu di pekerjaan. Meskipun bukan target dari atasan, mungkin target diri sendiri. Diri sendiri gitu. Nggak apa-apa awal mula kan kita emang target, siapa tahu besoknya kita menjadi yang punya cabang Menargetkan. banyak ya gitu. Mas Semoga punya aja PT ya. ya, gimana? Iya, iya. Semoga. Politron. Politron rasanya. Ya mungkin kalau kan teman-teman sibuk kuliah sambil bekerja, mungkin ada dampak pasti ada dampaknya kan di diri sendiri gitu. Pernah nggak ngerasa capek dan ingin berhenti gitu? Wah, berhenti sejenak, kan kita capek memikir bekerja, capek ingin kuliah. Kita teman-teman gini merasa nggak ingin berhenti di titik itu juga gitu? Ada nggak kepikiran gitu bukan? Sangat Semua sering. orang, semua orang ya. Kalau Iya. dilihat soal kerja sambil kuliah itu kan pasti capek ya. Jadi kita juga manusia gitu loh, ada untuk istirahatnya dan lain sebagainya. Mungkin satu dua hari kita ngerasa bahwasanya apaan sih ini, kan itu pengen berhenti kuliah, pengen berhenti kerja, tapi hidup harus tetap berjalan kan gitu. Ayo, bahkan ini wah lu sih. jangankan sambil kerja ya, nganggur itu pun capek pikiran. Nganggur itu capek, pertama capek tekanan diri sendiri, tekanan dari lingkungan, terus ketakutan, kebingungan juga. Orang nganggur itu bukan orang yang dia nyantai, enggak, walaupun dia kelihatan nyantai tapi dia tetap aja Kepikiran. stres. Soalnya kita tahu sendiri nyari kerja itu susah banget. Nyari kerja susah. Ya Terus- apalagi di zaman sekarang. Betul, apalagi di lingkungan kita yang sekarang. Kalau ada sih ada, cuman kan kita ya namanya orang pengen kerja yang sesuai dengan Passion. sesuai dengan passion, sesuai dengan jurusan kuliah juga gitu kan gitu. Jadi baik itu kerja ataupun nggak kerja pasti capek. Dan untuk pesannya sih, semoga teman-teman yang masih menganggur segera didapatkan pekerjaan. Dan Yang teman-teman kerja. yang bekerja semoga tetap semangat. Seperti penutupan ini. Enggak. Ini bukan Tetap semangat dan berarti Kata hati. Tetap semangat dan tetap hidup terus Banyak berjalan. kopinya. Jangan mati, One Piece Iya, belum boleh tamat. aja. Oke. Apa nggak suka kopi, Pak? Jadi minum sama Mas Emma mungkin. Enggak. kayak gini Ragu. kan teman-teman kan pasti sibuk di kuliah sambil bekerja. Gimana cara menjaga keseimbangan hidup antara kuliah, bekerja dan kesenangan diri? Kan kesenangan diri itu juga perlu banget gitu loh. Iya. Nah, gimana caranya menjaga keseimbangan gitu? Ini Gimana? narsumnya Fani sama Mas Rano Karno aja. Iya gak apa boleh. Iya. Maaf. Oke. Ada yang kan aja gimana? Mungkin kan Nadia yang sekarang double job gitu. Gimana? Kalau aku tadi kalau kerja pasti capek, tapi kita harus punya treatment. Treatmentnya kita misal bikin habit, kita semisal punya habit atau kebiasaan yang kita bentuk bisa jadi disiplin banget, itu nggak bakal capek. Soalnya kita pasti ada hari-hari bikin kita itu relax. Nah, aku punya treatment semisal buat menjaga keseimbangan antara otak atau kesehatan atau apa, treatmentku itu bikin plan setiap 20 hari. Kalau di kerjaan satu saya itu harus achieve
Maksudnya achieve itu harus sesuai target. Misal aku dikasih target 150. Gimana caranya 20 hari aku itu achieve. Jadi 10 harinya dalam 1 bulan kita buat nyantai. Nyantainya dalam arti kita jualan sewajarnya. Kalau kita berlebihan takutnya target naik. Nah, jadi 10 hari tersebut tak buat ya sebar brosur, sambil ngopi, lihat-lihat Cewek. grup, buat sebar brosur yang Kira lihat cewek. ada apa namanya prospeknya lah. Jadi nyantai aja. Oke, tadi kan dari ceritanya Kak Najis sangat-sangat sibuk ya. Dia bekerja sangat sibuk banget gimana. Terus mungkin dari Kak Najis atau teman-teman bisa seperti pekerjaan yang cocok itu buat teman-teman di rumah yang pengen mempunyai penghasilan tapi dia kuliah gitu. Gimana? Mungkin ada yang tahu freelance atau apa gitu bisa diceritakan. Dari siapa? Semua pekerjaan kalau masuk ilmu komunikasi masuk semua. Betul. Karena apa? Speaking adalah pendamping semua pekerjaan. Sebagai syarat sih aslinya. Alright. Karena Speaking adalah iya, semua pekerjaan tuh masuk, tapi waktunya Kak, waktunya gimana? Kan mungkin ada lebih cocok yang freelance aja atau yang part time atau gimana gitu kan? Mungkin dia juga sibuk kuliah gitu loh. Ya gini, jadi setiap perusahaan punya regulasi beda-beda. Perusahaan apalagi kalau punya orang yang kuliah mungkin dari bakat atau skill oke lah dia mampu untuk membantu toko atau perusahaan. Tapi sedangkan perusahaan emang mau urusanmu, nggak mau kan? Betul. Asalnya kayak gitu. Jadi Amat sih ya. jadi balik ke diri sendiri lagi. Mau kita sepinter apa, tapi kalau perusahaan nggak support ya sama aja. Kalau memang perusahaan ngasih SOP-nya kayak gitu ya udah jalanin. Tapi kamu punya 2 tanggung jawab, kuliah sama kerja. Nah gimana caranya kamu bisa ngerangkul 2 tersebut? Balance. Jadi balik ke individu masing-masing. Iya. Pinter ngatur waktu Pinter-pinter, aja. berarti Toh juga kita kerja pasti ada liburnya kan ya. Kenapa nunjuk saya? Nyindir ceritanya. berarti mungkin buat teman-teman di rumah yang pengen punya penghasilan atau tambahan lah ya sampingan itu Seperti ikan MLM. apa? Itu mungkin pinter-pinternya mencari pekerjaan yang sesuai dengan basic kita tentunya ya. Iya. Terus juga pinter-pinter manage waktu. Jadi gimana caranya waktu kita belajar kuliah itu, terus gimana waktunya kita bekerja gitu. Terus mungkin pengaruh nggak sih bekerja sambil kuliah ini untuk karir masa depan? Berpengaruh nggak sih? Sangat berpengaruh. Harusnya berpengaruh. Berpengaruh. Pengaruhnya. Salah satu pengaruhnya apa Kak? Boleh ceritain? Ya minimal kita sudah ada Bekal. isi yang bisa kita pengalaman yang bisa kita isi ke CV kita. Nah itu. Mungkin membantu mahasiswa dalam membangun jaringan profesional ke perusahaan gitu ya. Betul sekali. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Berarti Karena juga, perbanyaklah pengalaman di saat kuliah gitu Yes, ya. of course. Di Indonesia juga kan salah satu syaratnya kalau kita masuk perusahaan itu kan minimal Punya pengalaman 1 tahun ya. Iya. Minimal GPP. Ya kebanyakan sekarang minimal 1 tahun. Syaratnya itu. Teori aja itu nggak cukup. Kita Oke. harus butuh praktek atau di lapangan kayak gitu. Nah, Boleh tuh, fungsinya atau kita ilmunya lah yang bisa didapat dari kerja sambil kuliah, wah banyak banget. Yang pertama, kalau kita memang niatnya cuma kerja nyari uang, ya percuma. Maksudnya percuma ya kamu kerja capek dapat uang, kerja capek. Tapi di sisi lain kamu kalau bisa berbaur, bisa networking sama partner, atasan atau lingkup kuliah, kalau kamu jadikan satu, wah Kacau. beres banget. Benefitnya bakal panjang banget. Iya. Berarti harus pinter-pinteran kita beradaptasi dan mengambil pengalaman Yes, di saat yes, yes. Manfaat ketika kita mengambil pengalaman itu harus digunakan. Soalnya kuliah saja itu nggak cukup ya. Mungkin ilmu juga nggak cukup gitu ya. Kita harus menggali skill di luar
mata kuliah juga gitu, mencari pengalaman sebanyak-banyak mungkin untuk menghadapi karir di masa depan gitu. Iya, kita umur masuk 23, 24 itu masih dibilang easy. Headnya nanti masuk umur 27 up. Kalian pasti punya goals yang itu belum tentu kamu bisa tercapai. Iya, betul. Mulai dari rumah, nikah. Nah, kalau kamu ngeluh dari sekarang, percuma, nggak ada efeknya, percuma. Ngeluhnya malah lebih ekstra lagi pas nanti. Kalau umurnya sudah iya, naik gitu ya. Jadi nikmatin aja ya, kerja. Kamu cari relasi, oke cari relasi. Kalau kamu mikirnya ke depan susah dapet ini ya malah bikin capek sendiri kerjaan. Malah Kok nambah. dinikmati aja. Pikirannya malah nambah gitu. Iyalah. Pokok ekstranya itu nanti umur 27. Oke, dari teman-teman di sini kan ceritanya kan udah berpengalaman banget gitu ya, kuliah sambil bekerja. Mungkin Mas Baru- Najis sih yang baru Pengalaman aja, yang lama banget. pengalaman aja. Mungkin mungkin punya pengalaman gitu loh di. Iya. Terus ada tips untuk teman-teman di rumah yang kuliah sambil bekerja biar keduanya tuh seimbang dan berdampak positif gitu loh. Gimana, ada tips untuk teman-teman, tips kuliah sambil bekerja gitu? Gimana? Boleh Kak Naji yang dari tadi kayaknya banyak banget Yang mau diomongin. Oke, jadi buat teman-teman apalagi yang masih pengen sudah ada effort pengen kerja banget nyari sana ngelamar sini, oke. Tapi kalau kerja sambil kuliah tuh memang bikin mentality up lagi. Kamu siap bertempur, tepatnya nanti setelah lulus kamu malah lebih ekstra. Kalau tipsnya itu nggak usah pilih-pilih kerja. Kalau memang kamu niat kerja di waktu kuliah, oke, semua pekerjaan, semua passion masukin semua. Nggak ada passion yang jelek, nggak ada. Justru kamu kalau bisa punya ibaratkan nyabang di komunikasi, tapi kamu kerja di bidang kuliner atau apa, nah itu justru tambah jadi poin plus. Poin plusnya apa? Setiap kerjaan itu pasti kamu butuhkan. Seperti kamu kerja di makanan, nanti kamu tahu resepnya kayak gini. Terus kamu gabungan dengan kuliahmu komunikasi, kamu bisa kayak nyari klien-klien yang pengen order makanan. Nah itu kalau disambungkan semua public speaking Banyak Pastinya, manfaatnya. Pak. Banyak Speaking. manfaatnya. speaking selalu pendamping kerja. berarti Nggak usah pilih-pilih. nggak usah pilih-pilih pekerjaan, apapun pekerjaannya dijalanin dulu Iya, aja, nanti sikat pasti aja. ada dampak singkat positifnya. saja. Mantap. Boleh tipsnya, ini kan dari sisi Kak Naji yang udah berpengalaman. Ini kayaknya kan ada dari kita teman-teman di sini ada yang baru banget bekerja. Mungkin ada tipsnya buat teman-teman apa? Oleh Kak Fani, boleh tipsnya. Kan katanya kan baru ya, baru beberapa minggu. Boleh tipsnya buat teman-teman. 1 24 jam. Tipsnya buat teman-teman. Kalau tips nggak ada banyak sih, tapi kalau mungkin bisa mengurangi stres itu ya kalian cari apa yang kalian suka. Kalau misalkan kalian suka dengerin musik ya kalau pulang kerja dengerin musik. Kalau kalian suka nonton film ya nonton film. Yang penting adalah jangan lupa untuk memberi ruang ke diri sendiri dan jangan dipaksa. Kenapa kok gitu? Karena gimana pun istirahat kayak tidur itu kan juga memang suatu kebutuhan ya, tapi di samping itu kan kita perlu membahagiakan diri sendiri gitu. Betul. Jadi kalau kalian misalkan suka berkebun ya berkebun, kalau suka masak ya masak gitu. Mengisi, jangan lupa menyisakan waktu untuk kalian menikmati hidup lah. Us, ngeri tenan. Ngeri. Respect. Kayaknya Montong. Respect. ini kan mungkin ada yang mau nambahin tips. Oke. Tips ya, ini nanti motivasinya belakang dulu. Iya, tips ya. Kalau aku tips sih mungkin Tipsi. tips Mabuk Anda ya? sih. Nah, Tipsi jadi kawan. kalau aku sih sedikit ya. Tipsnya itu sama kayak Mas Nanji, nggak usah pilih-pilih pekerjaan. Apa yang ada sikat aja. Nah itu juga harus melihat potensi kita di situ kan itu. Kalau misal kita potensinya di komunikasi, kita kerja di tukang batu, kan bukannya nggak respect, Bukannya tapi pekerjaannya rendah gitu, tapi kan bukannya rendah, tapi kita itu mampu ndak bekerja di situ. Sedangkan kita selama belajar di komunikasi itu kan belajar tentang komunikasi gitu.
atau sekiranya mampu di situ kita jadi tukang batu, nanti komunikasinya sama mandor atau gimana lebih baik atau gimana kan bisa, tapi sambil belajar komunikasi kita mampu enggak Pak. pekerjaan itu gitu. Tapi ya jangan pilih-pilih untuk gengsi ya. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu gengsi sih. Gengsi. Sama ini kita di kampus swasta sama negeri itu kan beda. Iya. Nah kalau di negeri itu aku lebih menyarankan ke freelancing. Soalnya kalau kerja part time atau memang kerja di PT kayak Senaji itu biasanya bentrok. Soalnya negeri itu ketat banget. Waktu kuliahnya lebih banyak. Beda kuliah sama swasta. Negeri itu lebih rekomend kerja ngojol. Nah, ngojol sama GrabFood. Iya, teman saya Kebanyakan itu GrabFood sih, sama di Semarang itu cewek 2, laki 3 ngojol semua. Cewek itu yang ngojol? Iya, ngojol. Cewek. Wah, itu ngeri penghasilannya. Dia narik habis asar sampai jam 12 malam itu sehari bersih terima 400. Temen aku juga ada sih di Surabaya itu. Aku nggak punya temen. Temanku juga ada. GrabFood dia. Sekarang Bersihnya dia- itu setengah hari setelah kuliah kan dia narik. Karena habis asar sampai jam 9 atau jam 10 malam lah. Itu bersihnya sekitar 250. Itu GrabFood tuh ya, bukan ojol. Oke, mungkin Pak teman-teman buat teman-teman kalau ingin Aku mendapatkan masih tips. Oh iya. boleh. Kelupaan Ya, ini, ya, Pak. ya maaf. Aduh. Boleh dari Kak MH, apa sih tipsnya buat teman-teman? Kalau aku sih ya just do it. Just do it. Ide. Lakukan saja. Lakukan saja. Just do Ya it. buat teman-teman, ini kan ada beberapa tips buat kalian mungkin yang ingin mendapatkan penghasilan, pengen mendapatkan penghasilan sampingan loh ya tentunya buat yang kuliah tapi gimana sih biar dapat penghasilan sendiri. Nah, tadi kan kita kan udah berbincang-bincang sama teman-teman gimana tipsnya juga, gimana perjalanan juga ya kayak mungkin pokoknya jangan pilih-pilih kerja apapun dilakukan nanti di situ pasti kita berbaur sendiri ya mendapatkan pengalaman apapun pokoknya nanti kita pasti bisa berkembang gitu kak ya. Betul. Mungkin ada sedikit motivasi buat teman-teman di rumah motivasi kak ya motivasi buat teman-teman di rumah biar semangat bekerja jangan mengeluh saat kuliah, maksudnya kuliah sambil bekerja jangan mengeluh, dilakukan aja. Gimana kak? Boleh dari Kak MH, gimana motivasinya? Harusnya itu aja sih. Kalau kebanyakan nanti banyak. Gak apa-apa, motivasinya buat temen-temen. Kalau Mungkin motiv- menjadi pilihan untuk teman-teman yang nonton. Boleh. Kalau motivasi saya juga butuh. Tolong kasih saya motivasi. Motivasi dari saya Boleh. itu Dikasih langsung. kerja sambil kuliah itu nggak perlu banyak motivasi sih. Kembali ke diri lagi. Kalau kita Jadi, sudah ada niat pengennya upgrade diri itu harus kita lakukan action. Kalau kita angan percuma nggak jadi apa. Kayak berat Just nggak? do it, Ya berat nggak ya kayak gitu. Iya. Gini, ada histori dari saya. Backflip tapi Aku masuk di PT Sentuhat itu di Samsung 2023 Agustus. Itu bulan Agustus sampai bulan Mei, seingat saya. Wah, itu pengen resign. Wah, badan kurus, itu kurus. Tapi seiringnya waktu kalau tak sadari, oh iya kerjanya. Oh gini. Jadi aku bisa menikmati sebelumnya itu nggak menikmati banget. Tapi sebelum itu, setelah itu tak nikmati, ternyata oh gini. Jadi tahulah sisinya kayak gimana tahu. Tadi kan ada sedikit motivasi dari teman-teman di sini buat teman-teman di rumah yang kuliah sambil bekerja. Karena tantangan yang kamu hadapi adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan takut untuk meminta bantuan, tetap semangat karena kamu tidak hanya mengejar gelar tapi kamu membentuk karakter dan kepribadian yang lebih hebat. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton podcast hari ini.
Mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung podcast kali ini. Oke, see you. See you.